Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Eka Ramadhani sebagai konselor, dan di sini saya bersama dengan klien saya. Mbaknya boleh perkenalan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silviana Sari atau biasa disebut Rizka. Baik, mbaknya, bagaimana kabarnya hari ini, mbak? Kurang baik sih Mbak kalau saya pribadi hari ini. Kurang baiknya kenapa ya, mbak, kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini tuh saya kayak lagi ditimpa dengan pikiran negatif saya gitu loh Mbak. Pikiran negatif, yang kayak gimana ya, mbak itu, Bu? Mungkin mbaknya boleh cerita. Jadi gini Mbak, saya itu kan memiliki pasangan, tapi saya itu LDR gitu loh. Nah kebetulan, Jarak jauh gitu ya, mbak? iya kebetulan kan rumah saya kan di Kediri, sedangkan pasangan saya itu rumahnya di Sidoarjo. Jauh ya. Ya terus kita itu kayak jarang ketemu juga. Saya kan juga sibuk buat kuliah, sedangkan dianya juga itu sibuk buat kerja. Jadi kayak kalau dihitung buat ketemu setiap minggu itu kayak nggak bisa, karena kan juga namanya orang kerja kan banyak capeknya ya Mbak, Iya, apalagi dari pagi sama-sama sampai sibuk. sore gitu. Jadi kayak pulang itu dia tuh pulangnya udah sore, jadi ketemuannya itu cuma bisa sebulan sekali gitu. Lama juga ya, mbak ya. Terus itu kalau ketemuan itu biasanya ngapain aja? Kayak biasanya dia tuh main ke rumah kalau seumpama dia ada kerjaan lain, tapi kalau seumpama kayak masih banyak waktu luang biasanya dia tuh ngajak saya keluar gitu Mbak. Biasanya kita tuh seringnya kayak main ke pantai gitu. Pantai. Terus kan katanya tadi mbaknya kan eh, pikirannya sering negatif, sering apa itu, overthinking gitu ya, mbak ya. Mungkin eh, di luar masalah itu mungkin ada yang membuat mbaknya itu sering overthinking. Gini Mbak, overthinking saya tuh kayak dia kan sibuk, saya tuh jarang banget gitu loh Mbak, yang namanya chattingan tuh jarang banget, bisa dihitung lah sehari itu paling cuma nanyain kabar hari ini gimana. Terus di luar itu tuh kayak saya tuh overthinkingnya gini loh, emang sih dia tuh bisa kayak ngasih kepercayaan kepada saya tentang kayak dia tuh bakal kayak ngejaga hatinya gitu loh buat saya. Tapi di sisi lain tuh saya kayak berbanding kebalik ya Mbak, kayak saya tuh kayak pikirannya saya masih kuliah, saya belum punya pekerjaan, tapi dia tuh kayak di sana tuh kayak udah banyak teman-teman ceweknya yang udah kerja gitu, bahkan dia juga tuh banyak juga yang nyukai gitu loh Mbak. Jadi kayak saya tuh jadi overthinking gitu, bahkan saya tuh kalau udah overthinking itu saya kayak pengen udah nyudahin aja lah semuanya, kayak saya ingin cari pasangan yang di kediri aja gitu. Jadi mbaknya itu kan mungkin pikirannya mbaknya kayak, kan saya belum kerja, terus masnya udah kerja, jadi masnya bisa memilih sesuai dengan yang masnya pengen gitu ya, mbak ya. Bener-bener. Terus gimana? Terus jadinya tuh kayak gimana ya Mbak, caranya saya tuh kayak agar gak terlalu mikirin hal itu gitu loh Mbak. Padahal tuh saya juga udah sibuk kuliah, kayak masalah tugas kan juga udah sibuk ya Mbak, Ya. tapi nggak tahu kenapa kalau udah lagi capek banget saya kayak langsung overthinking gitu loh sama dia. Apalagi kalau ada ngeliat dia chattingan sama cewek tuh kayak udah capeknya kayak nambah gitu loh Mbak. Kayak bebannya itu makin berat gitu ya, mbak. Ya jadi kayak pengen nyudahin semua hubungan, tapi kan kayak udah lama juga gitu loh Mbak kalau disudahin gitu. Aslinya ya nggak ada masalah, cuma pikiran-pikiran saya aja gitu. Tapi di dalam hubungan mbaknya itu udah saling ngomong tentang kepercayaan ya, mbak ya. Udah. Terus kalau soal komitmen gitu gimana mbaknya sama masnya? Itu tuh komitmen itu kayak harus saling keterbukaan gitu loh Mbak. Ya emang sih dia udah kayak kalau ada apa-apa cerita, tapi nggak tahu kenapa kayak pikiran tuh selalu timbul gitu loh Mbak. Masnya udah pernah kayak bilang, maksudnya kayak setiap harinya itu kayak udah cerita sama mbaknya kesehariannya ngapain aja, terus di kerjaannya ngapain aja gitu, udah pernah gitu apa belum? Jarang sih Mbak kalau kayak gitu, paling-paling tuh ceritanya itu kalau emang di waktu-waktu senggang gitu. Jadi kalau dia udah pulang kerja itu biasanya dia lebih kayak ke ayo undang makan, ayo undang sholat, atau undang tidur gitu sih Mbak, lebih banyak. Jadi saya juga mau cerita tuh kayak udah kasihan dia capek, terus Kayak mungkin sungkan dia gitu juga ya, mbak ya.
dia juga nggak ada cerita buat saya, jadi kayak ya tambah males gitu loh mbak jadinya. Ya mungkin kalau dari saran saya, mungkin mbaknya sama masnya itu komunikasinya lebih dieratkan lagi. Terus kayak kepercayaannya juga kayak dari dua-duanya itu ya harus saling percaya. Dari mbaknya juga ngasih kepercayaan sama masnya, dan sebaliknya masnya juga ngasih kepercayaan sama mbaknya. Nah nanti kan selain itu mungkin di waktu-waktu yang senggang, kayak kan kalian berdua kan juga sibuk, kayak disibukkan masing-masing, mungkin bisalah sedikit menyisihkan waktu pada malam hari ketika sudah sama-sama free-nya. Kalian bisa terbuka lah, kayak cerita hari-harinya kayak gimana, terus tadi ngapain aja, kayak bisa kayak deep talk gitu loh mbak. Malamnya itu kayak deep talk biar sama-sama enak gitu kan. Hubungan kan juga butuh kayak begitu ya mbak ya. Mbaknya kan juga kuliah, masnya juga kerja, sama-sama masih berproses lah ya, pikirannya kan sama-sama masih buat kedepannya gitu ya. Mungkin itu apa ada lagi yang mbaknya keluh kesahnya apa, mungkin di di luar kendala-kendala itu masih ada yang lain atau gimana? Alhamdulillah sudah enggak sih mbak, tapi cara untuk biar kita nggak terlalu overthinking itu bagaimana ya mbak, kayak nggak terlalu kayak mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi gitu loh mbak. Ya kayak eh, kan kalau di dalam hubungan pasti ada kayak pikiran-pikiran kayak gitu ya mbak, overthinking lah, kayak gimana gimana gitu kan ya mbak. Itu sudah wajar, cuma mungkin mbaknya harus eh, rasa kepercayaan sama masnya itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kan kalian juga sudah punya komitmen kayak pengennya bareng sampai ke depannya berdua gitu tuh. Itu terus diingat, pokoknya kalian harus komitmen itu harus tetap terjalan. Jadi eh, di sisi komitmen itu kalian juga harus sama-sama percaya gitu, kayak oh saya di sini nggak ngapa-ngapain, jadi saya harus percaya masnya yang di sana mungkin ya juga lagi sibuk sibuk tentang pekerjaannya, jadi saya harus memaklumi apa yang dilakukan masnya. hmm, di luar itu kan juga mbaknya mungkin ada pikiran nanti kalau di sana masnya sama cewek lain gimana gitu kan ya mbak ya. Nah itu mungkin mbaknya bisa buang berlahan lah, kayak tadi yang saya bicarakan. Mbaknya bisa deep talk sama masnya, tadi ngapain aja di kantor, di kerjaan, terus kerjanya kayak gimana, ketemu sama siapa saja gitu ya mbak ya. Mungkin nanti masnya bisa tanya balik sama mbaknya, kan jadi saling-saling enaknya gitu ya mbak ya. Kita saling terbuka lah pokoknya, setiap ada sisi luangnya, ada sisi free-nya. Usahakan hubungan itu kayak buat komunikasinya itu benar-benar ada gitu loh mbak. Jadi uh, kita itu nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa overthinkingnya itu kok nggak ada kabar, kok cuma chatnya cuma kayak gini, dianya kok nggak ngomong apa-apa sama saya gitu ya mbak ya. Nah itu komunikasi dalam hubungan itu penting banget. Jadi mbaknya bisa meningkatkan lagi komunikasinya itu. Terus pokoknya pikirannya itu positif terus aja, kan sudah komitmen, sudah ngasih kepercayaan juga. Terus intinya sih ya begitu. Mungkin mbaknya ada lagi yang ingin diceritakan kepada saya? Belum sih mbak, sejauh ini cuma pikiran-pikiran negatif itu saja yang masih saya miliki. Iya, saya bisa ngasih mbaknya tugas, yaitu ya tadi kayak mbaknya kalau malam kalau ada waktu longgar bisa deep talk sama pasangannya, kayak jujur-jujuran lah, keterbukaan. Terus kalau ada waktu benar-benar luang buat berdua, kayak masnya free nggak kerja, mbaknya free nggak kuliah, usahakan ada ketemuan lah ya. Nanti kalau semisal mbaknya mau ketemu itu ya laptopnya langsung, kalau nggak bisa ketemu lewat telepon lah ya, setidaknya ngomong.
masnya kalau biasanya kerja itu sama siapa saja, ketemuannya sama siapa saja, terus di sana ngapain saja, bisa kayak begitu mbak. Terus kayak ngomong dia maunya kayak gimana, saya di sini kok maunya kayak gimana. Terus mbaknya juga ngomong sama masnya kayak jujur, aku maunya sama ini tuh kayak gini loh mas, kayak gini gini gini. Jadi kan nanti sama-sama enaknya, sama-sama terbukanya. Terus apalagi ya, mungkin itu sih yang menjadi tugas saya. Pokoknya saling saling dikuatin lagi komunikasi dalam hubungan itu ya mbak ya. Baik mbak, terima kasih juga ya mbak sarannya. Nanti bakal saya terapkan untuk kedepannya. Nanti seumpama kayak ada permasalahan baru lagi, saya bisa ya mbak datang ke mbak? Bisa, sangat bisa, saya terbuka sekali. Kalau mbaknya masih ada problem lagi, bisa datang ke saya lagi. Oke mbak, baik. Terima kasih untuk sarannya. Semoga kedepannya hubungan saya lebih baik lagi. Amin. Jadi sesi konseling ini bisa diakhiri ya mbak ya? Iya mbak, terima kasih. Ya sama-sama mbak. Ya, assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Sekian sesi konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.